Oke, selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini aku bakal ngebahas terkait Asprop UAS Time Series 2023. Untuk Asprop kali ini aku bakal simulasiin metode VAR dan cara download data dari IMF ataupun sumber lainnya. Tapi kalau yang sekarang karena saya pakainya data IMF, jadi simulasinya data IMF aja. Tapi nanti aku bakal share juga data yang biasa dipakai untuk time series di Word-nya. Oke, ini aku izin share screen-nya. Jadi teman-teman nanti buka aja websitenya IMF, linknya juga udah aku cantumin di sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa download langsung, tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini ada data exchange rate atau internal liquidity dan lain sebagainya. Nah, di sini aku pengen download data exchange rate. Ini nanti buat negara dan periode waktunya bisa teman-teman pilih aja mau negara apa, terus periode waktunya nanti di blok aja. Nah, misalkan di sini aku pakai Indonesia ya. Berarti ini Indonesia, terus untuk selected tahunnya ini nanti teman-teman tinggal di blok kayak gini aja, di klik kayak gitu. Terus habis itu misalkan udah nih ya datanya misalkan dari 2012 sampai 2017. Nah, ya udah tinggal nanti export, pilih Excel workbook, terus nanti oke. Itu datanya udah ke download kan. Nanti teman-teman bisa pilih aja sesuai kebutuhannya. Buat variabel-variabel lainnya juga ada, kayak misalkan data ekspor, import, atau variabel makro lainnya. Oke, sekarang di sini aku bakal pakai data tiga variabel ini, tapi udah aku download yang import juga karena ekspor dan import ini memiliki kointegrasi. Jadi untuk var-nya aku pakai variabel ekspor, exchange rate sama unemployment. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai import, exchange rate atau unemployment, is okay. Oke, untuk periode, oh ya, sorry, share screen-nya belum nyala ya. Oke, nah ini datanya. Uh, Wait. Oke. Nah, untuk datanya di sini aku pakai tiga variabel dalam regresi var-nya, tapi di sini aku ngedownload 4 variabel karena import dan ekspor ini punya hubungan kointegrasi, jadi aku pakai ekspor, exchange rate, sama unemployment. Terus untuk periode waktunya itu dari tahun 1974 sampai 2021. Jadi menyesuaikan ketersediaan data. Nah, untuk VAR perlu dicatat minimal sampel yang digunakan itu lebih aman kalau teman-teman pakai datanya itu 35 periode ke atas ya 40 lah itu udah lumayan aman sih. Nah, kalau di sini aku berarti ada 48 observasi. Jadi udah bisa dikatakan aman ya. Nah, ini untuk keterangan dari tiap-tiap variabelnya. Nanti teman-teman bisa cek aja di data IMF-nya. Oke, sekarang aku lanjut ke Word-nya ya. Ini.
Jadi sebelum teman-teman ngolah data itu, teman-teman harus tahu dulu variabelnya gimana, terus sumbernya, satuannya. Terus kalau misalkan teman-teman mau nyari data dan datanya itu ada yang bolong-bolong, terus pengen dilengkapin pakai sumber data yang lain, itu aku nggak saranin untuk pakai sumber data yang lain kalau misalkan pengen ngelengkapin data periode yang eh, ada yang miss gitu. Jadi mending kalau misalkan mau satu variabel itu pakai di satu sumber aja. Takutnya perhitungannya itu berbeda tiap sumber data. Oke, sekarang untuk SPROP-nya itu judul dari penelitiannya adalah Causality Analysis of Export, Exchange Rate, and Unemployment. Nah, untuk latar belakangnya, nanti teman-teman di latar belakang itu bahas terkait permasalahan apa sih yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, ini aku singkat aja. Aku bentuk rangkaian dulu, nanti teman-teman bisa rangkai kata-katanya sendiri sesuai variabel yang dipilih. Jadi permasalahannya berangkat dari tingkat pengangguran di Indonesia tuh masih tinggi. Kemudian pergerakan nilai tukar yang cukup fluktuatif sehingga akan berdampak pada nilai ekspor dan pendapatan nasional Indonesia. Bentar. Selanjutnya, kegiatan perdagangan internasional di Indonesia tuh belum secara maksimal dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Makanya di sini aku pengen ngeliat hubungan kausalitas antara ekspor, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, dan tingkat pengangguran. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait seperti pemegang kebijakan, investor, dan para eksportir yang terlibat dalam perdagangan internasional. Oke, jadi selanjutnya data yang digunakan udah dijelasin kan ya. Aku pakai data IMF, periodenya itu tahunan dari 1974 sampai 2021. Ini variabel yang digunakan sebenarnya hanya ekspor, exchange rate, sama unemployment. Jadi yang import nggak aku pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai, silahkan. Selanjutnya metode yang digunakan pasti VAR ya. Terus jumlah observasinya 48 periode. Nah, ini aku udah note juga observasi yang digunakan dalam VAR minimal 35 sampai 40 observasi baik itu tahunan, bulanan, kuartal, harian sehingga modelnya tuh akan lebih stabil dan representatif. Nah, lebih banyak observasinya tuh lebih baik. Untuk sumber data lain selain IMF, di sini aku udah cantumin ya, ada World Bank, OECD, BPS, ITC, BI, Yahoo Finance, atau investing.com. Nah, ini mungkin langsung ke praktek aja. Jadi, ini mau ke stata ya. Oke, um, sekarang udah ke stata. Oke. Data do file ya. Aku langsung ke do file. Jadi ini kayak biasa dari CD log using bla 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 terus. Nah, ini nanti teman-teman pindahin aja datanya ke Statain karena data yang udah di-download tadi tuh udah aku pindahin dalam bentuk DTA dari format Stata. Jadi aku langsung di sini use dollar data scrap UAS TS ya gitu. Terus ini ada set waktu, tes set
time-nya menunjukkan kalau dia itu data time series tahunan. Nah, sebelum kita ke uji-uji, kita lihat dulu deskriptif statistiknya. Nanti teman-teman jelasin aja rata-rata nilai ekspor dari 1974 sampai dengan 2021 tuh berapa. Nanti di sini kan ada tuh min-nya dalam bentuk rupiah. Nanti sesuaikan aja sama satuan-satuan yang ada di tiap variabelnya. Terus ada jumlah pengangguran, exchange rate, dan importnya. Gitu. Terus sebelum kita tes stasionaritas, kita cek autokorelasi di antara variabel-variabel yang mau kita pakai. Nah, untuk uji autokorelasi yang kita pakai adalah uji autokorelasi Bruscut-Frey test. Ini pakai regresi OLS dulu. Nah, ini aku pakai variabel turunan semua karena data time series di sini dia mengandung tren ya. Jadi untuk uji autokorelasi untuk OLS-nya aku pakaiin D titik di tiap variabelnya menunjukkan diferensiasi. Oke, setelah regresi OLS baru teman-teman nanti komen Estat Picot-Frey. Nah, Estat Picot-Frey ini nanti bisa dilihat ya, ini kan nilai prop chi-square-nya itu 0,9302. Nah, berarti di sini aku udah masukin juga ini data bentar ya ke bawah. Nah, ini summarize-nya, terus ini nah, hasil uji autokorelasinya nanti teman-teman masukin juga hipotesis, kriteria, hasil sampai dengan kesimpulan. Karena nilai prop chi-square-nya itu 0,9302, artinya dia itu H0 tidak dapat ditolak, di mana H0 tidak dapat ditolak itu dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Berarti model variabel-variabel yang digunakan untuk regresi ini udah benar ya. Kalau misalkan ada masalah autokorelasi, nanti variabelnya nggak bisa digunakan. Atau harus ada salah satu yang di drop gitu. Nah, setelah uji autokorelasi, kita lakukan uji stasionaritas kayak biasa ya, pakai ADF test. Ini bentar. Oke, ini ADF test dulu, ADF test untuk tingkat level. Kita lihat satu-satu tingkat levelnya. Perlu diingat kalau misalkan VAR itu harus stasioner di level yang sama, semua variabel yang entah itu di tingkat level semuanya atau di tingkat turunan pertama semuanya. Ini ada 0,9, bla bla bla, ini sampai sini pun dia nilainya itu masih lebih dari si alfanya 0,05. Jadi di sini kita perlu menurunkan ke turunan pertama. Nah, catatan juga buat teman-teman kalau misalkan nih pas uji stasionaritas ada variabel ternyata dia tuh udah stasioner duluan di tingkat level, tapi si teman-temannya ini stasionernya di turunan pertama. Nah, variabel yang tadinya itu di tingkat level udah stasioner nggak boleh di turunan pertama karena itu harus pakai ARDL kalau misalkan teman-teman maksa mau pakai variabel itu. Jadi kalau misalkan udah stasioner di level, jangan diturunin ke turunan pertama. Ya kan Kak, mau biar sama gitu, sama-sama di turunan pertama. Nah, kalau dalam VAR itu variabelnya nggak bisa digunakan karena asumsi dari VAR itu kan, syarat dari VAR kan semuanya itu harus stasioner di level yang sama, entah itu di tingkat level atau di turunan. Oke, nah ini dalam uji ADF test keempat variabel ini dia sudah stasioner di tingkat turunan pertama. Nah, di mana dipilih peronnya ini alternatif uji stasioneritas ya. Ini hampir sama sih, sama kayak si ADF. Ini juga hasilnya belum stasioner di level. Terus kita lihat juga dia di sini stasioner di turunan pertama ya. Terus, nah selain kita pakai
ADF dan piliperon, kita juga perlu lihat tren dari masing-masing variabelnya. Udah pasti keempat variabel ini punya tren, tapi kan kita nggak tahu ya, yaitu trennya positif atau negatif setiap pergerakan tahunnya itu. Makanya kita perlu lihat di sini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya aku udah buat tabel sih. Tabelnya itu di sini. Nah, ini ya, ini kan komen-komen dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman biar memudahkan teman-teman pas nulis, entah itu di paper ataupun penelitian lainnya, alangkah lebih baiknya itu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, lebih terlihat dalam satu tabel aja gitu, enggak yang beruntun ke bawah tiap uji stasioneritas kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal tulis aja hipotesis, kriteria, hasilnya. Nah, ini nanti tuh satu nih kayak gini, satu tabel aja, tapi udah mencakup kedua uji dan di level, terus di sini ada inference-nya. Tuh. Nah, terus tadi kan aku udah bilang ya, kita juga perlu lihat dari sisi grafiknya seperti apa tren dari masing-masing variabel. Bisa aja teman-teman buat interpretasi, ternyata ekspornya dari, misalkan dari ini ya, dari 1970 sampai dengan 2020, dia tuh 2021, dia tuh ekspornya mengalami peningkatan kayak gitu. Terus, sama ini udah pasti stasioner ya. Ih, oke, sorry tadi kepotong. Aku lanjutin lagi buat penjelasannya. Oke, ini buat penjelasan stasionaritas grafik ya. Dari sisi grafik nanti teman-teman bisa jelasin kalau misalkan keempat variabel ini mengandung tren di mana masing-masing misalkan ekspor dia itu mengalami tren yang positif, terus import juga positif. Di sini exchange rate juga dia itu positif ya. Terus ini unemployment dia naik tuh terus turun lagi, tapi secara garis besar dia itu mengalami tren yang positif itu. Nah, terus untuk tahap selanjutnya setelah kita melakukan uji stasioneritas, teman-teman bisa melakukan uji lag optimum yang akan dipilih untuk regresi VAR nanti. Caranya yang pertama pakai pre-estimation. Parsok, urutannya D titik ekspor, exchange rate, sama di unemployment. Nah, berdasarkan hasil uji lag optimum, ternyata lag ketiga adalah lag optimum, di mana ditandai dengan tanda bintang, nilai FPE, AIC, dan HQIC terkecil. Terus, berarti ditemukan bahwa metode pre-estimation-nya lag optimumnya adalah lag ke 3. Nah, kalau post estimation, teman-teman bisa tentuin dulu nih lag ke berapa. Misalkan aku mau nentuin lag ke 8, tapi nanti setelah komen var bla 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 lag 1/8, nanti di sini tinggal ngevar sok gitu dari hasil regresinya. Oke, ini udah ya. Nah, ternyata sama-sama di leg ketiga juga nih, dia di sini ya, FPE, AIC, HQIC terkecil. Oke, selanjutnya ini nggak perlu, tapi ini komen tambahan aja buat teman-teman yang pengen tahu kayak kan kadang tabel-tabel di Stata tuh kalau di screenshot agak pecah ya. Nah, teman-teman bisa pakai komen SSC install asdok, tapi nggak semuanya bisa di-convert ke ini sih. Cuma ini ada beberapa yang emang bisa dan kelihatan lebih rapi. Jadi ini alternatif aja. Nih kayak misalkan di sini asdok
misalkan aku mau pakai asdok, di sininya sum dari variabel ini ya. Export, exchange rate, sama unemployment ini deskriptif statistik ya, yang tadi di atas. Ini contoh aja. Ini kenapa aku merah? Karena di sini udah kebuka filenya. Bentar aku tutup dulu. Nah, ini aku run lagi. Nih ada kan myfile.doc. Nanti diklik aja di sini buat buka si filenya. Nah, ini tuh kan kalau deskriptif statistik di sini dia rapih ya. Tapi nggak semuanya bisa pakai ASDOC. Kayak misalkan di sini agent value. Nah, ini kan bisa sih sebenarnya kalau mau dirapihin lagi. Tapi kalau buat yang hasil VARSOC gitu terus pakai komen ASDOC biar lebih rapi tabelnya itu eh, nggak bisa ternyata. Jadi teman-teman nanti misalkan buat di paper ataupun karya tulis lainnya itu alangkah lebih baiknya jangan di screenshot tapi dibuat tabel secara manualnya aja langsung di Word. Jadi itu lebih HD dan lebih rapi. Tuh, saran aja. Selanjutnya aku regresi VAR menggunakan leg optimum leg 3 baik itu di post maupun pre-estimation karena karena keduanya adalah leg ketiga jadi ya udah aku pakein leg ketiga. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat adalah ininya ya, tingkat signifikansi sama koefisiennya. Ini biasanya kalau aku buat paper ataupun yang lain, analisis lainnya itu aku lihat dari ini nilai yang signifikannya dan koefisiennya. Kalau misalkan nilainya nggak signifikan, nggak aku masukin interpretasinya. Jadi teman-teman masukin interpretasi yang memang dia tuh nilainya signifikan aja. Kayak misalkan di sini kan nilainya anggap aja si tingkat signifikansinya itu 10%. Nah, berarti itu kan 0,1 ya. Nah, ini kan 0,082 itu kan kurang dari 0,1. Berarti ini tuh leg ketiga dari variabel ekspor itu sendiri dia berpengaruh signifikan terhadap eh, ekspor di tahun itu gitu. Terus ini juga exchange rate. Exchange rate periode sebelumnya mempengaruhi satu periode sebelumnya itu mempengaruhi variabel ekspor. Terus ini yang signifikan lagi mana ya? Yang ini leg ketiga dari exchange rate mempengaruhi variabel exchange rate itu sendiri. Terus ini unemployment dari leg 1 sampai leg 3 dia tuh mempengaruhi si exchange rate-nya. Terus ada lagi di sini variabel unemployment mempengaruhi variabel unemployment-nya itu. Nah, buat teman-teman ini juga jangan di screenshot karena kan hasilnya tuh kalau di screenshot agak pecah ya. Tapi kalau regresi itu teman-teman bisa pakai komen outrack kayak di Attrick kemarin itu kan pakai outrack ya. Jadi lebih rapi nanti dari Word terus nanti di Kopas aja gitu. Nah, ini Outrack 2 using outrack underscore. Nah, ini nama filenya bebas, mau apa aja, aku pakein final exam. Nah, terus ini hasil dari si regresinya ya kan, ini lebih rapih tuh. Jadi ini tuh di atasnya itu 0,121, sebentar aku cek dulu. 0,121 tuh dia oh ya, yang paling atas menunjukkan, bentar nih, aku cek dari sini aja ya. Nah, ini yang paling atas yaitu menunjukkan koefisien dari variabelnya. Terus ini 0,183 yaitu menunjukkan standar error dari variabel ekspor. Selanjutnya yang di bawahnya itu ini nih kalau yang ada tanda bintangnya berarti dia itu signifikan. Jadi teman-teman kalau mau interpretasi
lihat dari outrack itu lihat tanda bintangnya aja, dia itu signifikan di level di berapa, 0,01 kah, 0,05 atau 0,1. Ini bisa dilihat dari keterangan yang di bawahnya. Itu. Terus apa lagi ya yang perlu aku highlight? Nah ini penentuan variabelnya ini ada kan 1, 2, 3 sama yang ke sebelah kiri yang ini nih. Nah, yang sebelah kanan atas yang ini nih, yang atas dia itu variabel dependennya. Nah, kalau yang sebelah kiri di sini nih LD export bla 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 sampai ke bawah sebelah kiri sini dia itu variabel independennya. Jadi jangan sampai ketukar ketika melakukan interpretasi. Terus, oh ya, dalam VAR kan ada dua persamaan nih, ada linear sama matriks. Nah, ini aku udah cantumin buat dua model persamaannya. Di sini ada linear, ada matriks, nggak perlu baca ya. Bisa dilihat aja tulisannya. Terus, ini ada uji kestabilan model. Uji kestabilan model, jadi agent value-nya tuh kalau di sini pakai var stable graph, agent value berada pada kondisi antara sama dengan -1 dan sama dengan 1. Dapat dikatakan kalau model ini udah stabil. Jadi teman-teman selain lihat dari lingkaran ini misalkan teman-teman in case teman-teman tuh si titiknya ini nggak di dalam lingkaran, bukan nggak di dalam sih, jadi kayak pas banget gitu sama dengan 1 di pojok sini nih, di nyentuh garis gitu. Tapi nggak lewat dari garis, artinya dia sama dengan 1. Kalau di nilai agent value-nya itu is okay, masih dikatakan stabil gitu. Jadi lihat lagi, bukan lihat lingkarannya aja, tapi lihat dari agent value-nya. Kalau misalkan agent value-nya di sini kan titiknya itu ada di ujung, misalkan di pas banget garis lingkaran yang terluar ini gitu. Nah, tapi lihat agent value-nya, misalkan 1,00000 berarti dia itu masih stabil gitu. Tapi kalau misalkan udah 1,0000123, nah itu udah nggak stabil. Jadi balik lagi ya, perlu dilihat agent value-nya berapa, 0,10000 baru dia masih stabil. Tapi kalau misalkan udah 0,1, nah kalau misalkan udah 1,0 sekian, 0,5 bla 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 itu udah nggak stabil. Walaupun kelihatannya dari si grafik ini si titiknya itu masih ada di daerah lingkaran gitu. Ya, buat uji kestabilan model. Ini nggak perlu dibahas lagi ya, kalau misalkan dia udah titiknya udah di luar banget, ya udah nggak stabil. Berarti teman-teman perlu cek lagi datanya, apakah kurang sampelnya, atau misalkan dari skala datanya, atau gimana itu dicek dari awal lagi, gitu. Terus tahapan selanjutnya adalah VAR Granger atau Granger Causality Test, uji kausalitas. Nah, ini dilihatnya adalah nilai dari prop chi-square-nya. Kalau misalkan nilai prop chi-square-nya itu kurang dari alfa, berarti dia itu punya hubungan kausalitas. Nah, bacanya dari kanan ke kiri. Ini nilai yang punya kausalitas ada dari unemployment ke nilai exchange rate ya. Terus ini kan 0,00 itu kan kurang dari 0,05. Aku asumsiin bahwa si significance levelnya adalah 5%. Berarti ini punya hubungan kausalitas ya dari unemployment ke exchange rate. Terus dari unemployment ke ekspor juga dia punya hubungan kausalitas searah. Nah, di sini ternyata nggak ada yang punya hubungan kausalitas dua arah. Jadi cuma dua variabel tadi ya. Nah, ini kesimpulannya. Pada tingkat signifikansi 5%, terdapat hubungan kausalitas searah dari variabel jumlah pengangguran ke nilai ekspor, serta terdapat hubungan kausalitas searah dari variabel jumlah pengangguran ke nilai tukar rupiah terhadap dolar. Itu. Nah, uji yang selanjutnya adalah uji kointegrasi atau di sini pertama kita pakai TS line dulu ya.
Kalau misalkan menurut grafik ya, menurut penglihatan aku, ini kan ada 3 variabel ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini nilai si exchange rate itu sama unemployment punya nih hubungan kointegrasi, tapi kalau untuk variabel ekspornya dia bisa sendiri kan, punya pola yang berbeda dengan 2 variabel yang di bawah. Tapi karena grafik ini subjektif, kita harus cek ke Johansson Co-integration Test pakai komen peak rank, export, exchange rate, sama unemployment. Loh Kak, kenapa di sini eh, nggak pakai komen D titik atau kok nggak komen diferensiasi? Karena kalau dalam kointegrasi itu kita ingin melihat hubungan jangka panjang untuk variabel-variabel yang tidak stasioner. Karena pada kenyataannya variabel-variabel yang nggak stasioner ini di jangka pendek dia nggak punya hubungan, tapi kalau di jangka panjang dia itu ada kemungkinannya punya hubungan. Makanya kita perlu cek nih variabel-variabel yang nggak stasioner ini apakah punya hubungan jangka panjang atau enggak. Caranya dengan Johansson Co-integration Test. Oke, ini bentar ya. Oke, berdasarkan hasil co-integration test, di sini nilai trace statistik kurang dari critical value. Artinya, dia itu H0-nya tidak dapat ditolak. Kalau menerima H0, dia itu menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi antara variabel ekspor, exchange rate, dan unemployment, di mana banyaknya jumlah kejadian pada uji kointegrasi ini ditandai dengan tanda bintang. Nah, ini 19,7938 itu kan kurang dari 29,68 ya, dan tanda bintangnya itu ada di rank ke 0, berarti kointegrasi di sini sebanyak 0 kejadian, artinya ya tidak ada kointegrasi. Kalau misalkan nggak ada kointegrasi, berarti model VAR ini tidak perlu dilanjutkan ke model VSCM, berarti model VAR yang kita gunakan sudah valid. Gitu. Nah, untuk memperkuat hasil analisis teman-teman, teman-teman bisa pakai IRF dan FFVD. Sebenarnya IRF sama FFVD itu nggak terlalu wajib untuk VAR. Jadi menyesuaikan tujuan penelitian dari teman-teman mau apa. Tapi kalau pengen lebih lengkapnya, itu bisa pakai IRF atau FFPD. Karena kan kita tahu ya, kita bisa lihat gitu dari IRF seberapa si shocknya itu seberapa berpengaruh gitu terhadap variabel responsnya kayak gitu. Nah, untuk kontribusi shocknya juga bisa dilihat seberapa besar persentasenya dilihat dari si FFPD-nya. Oke, sekarang masuk ke IRF ya. Nah, ini komennya kayak biasa, VAR, di export, the exchange rate, the unemployment. Terus IRF create, ini nama variabel nama IRF-nya, terus di sini step 10 artinya untuk 10 periode terus ini time series itu nama folder si IRF-nya itu ya. Terus ini grafiknya. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin aja ini yang punya pergerakan-pergerakan kayak gini tuh nanti gimana nih. Misalkan ini kan ada exchange rate sama di export ya. Nah, di exchange rate di sini adalah sebagai impulsnya dan export adalah variabel responsnya itu. Ini kan di sini impuls, bentar, impulsnya kan di sini yang atas itu adalah
exchange rate ya, impulsnya. Tuh. Jadi shock dari exchange rate ini direspon lebih besar oleh si ekspornya kayak gitu. Terus ini juga ada Oke, nah selanjutnya di sini ada pergerakan dari the unemployment sama di sini direspon oleh exchange rate. Nah, variabel yang di grafik yang ketiga ini, yang di bawah baris ketiga ini, shock yang mengalami shock kan si impulsnya si unemployment ya, unemployment. Nah, si variabel yang mengalami shock ini mana sih gitu? Variabel mana yang merespons shock terbesar? Nah, di sini yang variabel dengan respon terbesar dari ketiga variabel ini adalah variabel exchange rate gitu, akibat dari pergerakan atau shock dari variabel unemployment kayak gitu. Jadi shock dari variabel unemployment direspons besar oleh variabel exchange rate-nya. Terus kalau misalkan ini variabel exchange rate dia itu kan mengalami shock nih. Nah, direspons besar oleh variabel ekspor gitu dibandingkan variabel-variabel lain yang tidak ada pergerakan. Itu selanjutnya ini teknis aja sih, ini bisa dilihat pergerakannya aja di periode keberapa ya nanti bisa dijelaskan, kan udah dijelasin juga di praktikum, nanti bisa dicek. Nah, ini untuk ERF table-nya, teman-teman bisa lihat dari tabel ya. Ini aku pakai impuls yang diekspor sama responnya itu unemployment ya. Oke, di sini guncangan sebesar 1 unit standar deviasi pada variabel D ekspor. Ingat, ini kan guncangan. Berarti kalau guncangan adalah variabel yang mengalami shock disebut sebagai impuls. Makanya di sini ekspor ya, karena impulsnya ekspor. Nah, menyebabkan penurunan pada variabel D unemployment di periode ketiga mendatang sebesar 0,011858. Nah, ini aku kan pakai karena di sini itu 3 periode, ini dari periode 1 sampai periode 3 dia tuh mengalami shock ya. Di sini makanya aku bilang di periode ketiga. Nah, periode ketiga nilainya adalah 0,0118 standar deviasi. Jadi nanti disebutkan aja, bebas teman-teman mau di periode keberapa aja, yang penting sesuai antara periode dan nilai si IRF-nya. Terus di sini dengan puncak peningkatan pada periode keempat. Nah, kenapa pada periode keempat puncaknya? Ya lihat aja angka yang paling besar di antara angka-angka yang lain. Di sini kan ada 0,00 sekian, 00 sekian. Nah, ini 0,005 adalah nilai tertinggi di antara variabel lainnya. Makanya di antara nilai IRF lainnya, periode lainnya. Makanya aku bilang kalau periode keempat adalah puncak peningkatan karena nilainya paling besar kayak gitu. Selanjutnya di sini ada FFVD. Nah, kalau FFVD bedanya adalah ini tuh variabel mana gitu yang punya kontribusi besar dalam bentuk percentage terhadap respons terhadap guncangan yang diberikan kayak gitu. Jadi nih di sini kan aku pakai pakai impulsnya ekspor juga, responsnya the unemployment. Nah, di sini pada periode 9 periode mendatang, berarti lihat di periode ke-9, jika terjadi shock pada variabel di ekspor, maka akan berpengaruh 3,5% pada variabel the unemployment. Berarti ini kan 0,034 sekian ya. Aku
karena 49 aku bulatin jadi 3,5 ini dikali 100 aja gitu. Nah, selanjutnya untuk forecasting nanti teman-teman bisa dilihat aja pergerakan dari tiap tahunnya. Aku pakai forecasting berapa ini? 5 ya. 5 periode. Misalkan nih variabel ekspor. Variabel ekspor pada tahun 2000 kan terakhir periode terakhir dari data aslinya adalah 2021 kan. Nah, dari 2022 misalkan pergerakan ekspor dari 2021 ke 2022, 2021 kan dia ada di atas ya. Ternyata dari 2021 ke 2022 setelah forecasting dia tuh di 2022 mengalami penurunan, kemudian 2023 nilai ekspornya juga mengalami penurunan, terus di 2024 dia baru mengalami kenaikan nilai ekspor, terus 2025 ini stagnan ya. Selanjutnya 2026 diprediksi akan mengalami penurunan pada nilai ekspor. Nah, begitupun dengan exchange rate, terus ada unemployment. Nah, dari ketiga variabel ini, kalau bisa disimpulkan, ketiganya itu cukup fluktuatif ya, karena di sini dari misalkan nih di exchange rate dia dari 2021 nih ke 2022 di forecast naik, terus turun lagi, naik lagi, turun naik, nah baru stabil di 2026. Selanjutnya unemployment di sini 2021 ke 2022 naik tapi dia mengalami penurunan sampai 2024 dia mengalami penurunan juga. 2024 ke 2025 dia naik terus habis itu turun lagi di 2026. Oke, nah itu mungkin untuk apa ya? Untuk sekilas pembahasan dari VAR. Oke, tambahan sedikit buat apa ya interpretasi dari model VAR-nya sebenarnya ini tuh mirip-mirip sih kayak VSIM interpretasinya. Jadi nanti bisa dilihat aja buat interpretasi dari variabel yang ada di VAR tuh. Ini contoh interpretasinya karena aku di sini adalah pakai variabel pertumbuhan. Makanya aku bentuk percentage gitu. Misalkan sini contoh aja ya. Ini apa namanya? Beda sama datanya beda sama pembahasan sebelumnya. Misalkan nih contoh, dan ini contoh interpretasi dari VAR-nya, apabila terdapat peningkatan pada tingkat pertumbuhan nilai tukar mata uang sebesar 1%, karena ingat ya, ini aku pakai G adalah dia itu nilainya nilai pertumbuhan, jadi tingkat pertumbuhan. Tapi kalau misalkan variabelnya itu kayak tadi, variabel exchange rate biasa, nggak di logaritma, terus ekspor sama unemployment juga nggak ada yang aku logaritmain, ya udah pakai yang biasa aja. Misalkan di sini, apabila terdapat peningkatan pada misal nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar sebesar misalkan berarti kan ikutin satuannya aja ya. Misalkan aku contohin ini aja dulu deh yang ini, yang percentage ya. Ini kan 1% pada periode sebelumnya oke aku ulang. Variabel misalnya di sini variabel pertumbuhan dulu deh. Variabel exchange rate terhadap ekspor. Nah, apabila terdapat peningkatan pada tingkat pertumbuhan nilai tukar mata uang sebesar 1% pada periode sebelumnya, T-2. Kenapa T-2? Karena di sini adalah lag optimumnya ya. Yang bukan lag optimum sih, apa namanya? Lag yang signifikannya itu loh, yang di hasil regresi itu. Nanti dilihat aja. Terus maka pertumbuhan nilai ekspor saat ini menurun secara signifikan sebesar 0,54%. Ini lihat koefisiennya aja. Oke. Nah, misalkan di sini aku balik lagi deh ke sini. Nah, ini kan variabel ekspor. Variabel ekspor sebagai variabel
dependennya, variabel mana ya? Aku mau pakein unemployment deh misalkan. Nah, unemployment kan di sini satuannya itu 1.000 ya, per 1.000 jiwa. Bentar. Nanti interpretasinya itu, ini kan 6,76. Kita dikaliin 1.000 aja, yaitu. Jadi aku balik lagi deh ke sini. Aku ganti misalkan dari variabel exchange. Bentar ya, aku ganti ke word-nya. Hmm. Oke, ini interpretasinya. Apabila misalkan aku mau pakai variabel like unemployment dengan variabel yang signifikannya di sini adalah unemployment terhadap ekspornya. Coba aku cek dulu di statanya. Unemployment terhadap ekspor nih. Unemployment kan di sini leg pertama variabel unemployment-nya itu sendiri variabel unemployment terhadap bentar. Nah, ini exchange rate terhadap ekspor. Ini deh aku pakein yang exchange rate terhadap ekspor. Ini kan 0,031 ya. Berarti bentar ya, aku ganti dulu. Jadi
Oke, aku ulang lagi. Jadi buat interpretasinya, aku interpretasiin yang ada tanda bintangnya aja. Kalau di outright eh, atau yang signifikan, aku mau interpretasi leg satu dari exchange rate, di mana signifikan terhadap nilai ekspornya. Di sini, apabila terdapat peningkatan pada tingkat nilai tukar mata uang, di sini adalah rupiah terhadap dolar sebesar Rp1.000 pada periode sebelumnya atau T-1, maka nilai ekspor saat ini menurun secara signifikan sebesar 4,889 US dollar gitu. Juta US dollar. Nah, itu buat interpretasinya. Oke, udah semua ya dari yang aku bahas. Paling nanti teman-teman bisa buat interpretasi itu bisa menyesuaikan satuan dari variabelnya. Dari aku dicukupkan buat esprep malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada yang belum paham, teman-teman bisa tanya lagi ke aku ataupun ke TA lainnya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.